Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu di pagi yang cerah ini. Kita bisa berkomunikasi di waktu-waktu yang tepat. Semua itu telah diatur oleh Allah sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang stabil pikiran kita untuk menjalani kehidupan yang insya Allah lebih baik. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang terbaik untuk kita jalani dan menetapkan syariat-syariat untuk menjadi manusia yang lebih mulia di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur, semoga kita saling mendoakan satu sama lain, dan itu adalah perintah agama kita bahwa mendoakan sesama muslim dalam kebaikan, dan kita bersabar dalam menjalani apa yang kita jalani dari kebaikan itu sendiri. Teman-temanku yang saya cintai, kita ingin respect kepada sebuah sejarah di mana Rasulullah SAW pernah melakukan sebuah hijrah yang fenomenal sebagai awal perjuangan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabatnya, bahkan Rasulullah SAW sendiri melibatkan dirinya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga dalam suatu perjalanan Rasulullah hijrah, memang berbagai tantangan yang kemudian Rasulullah SAW hadapi di kota Makkah. Ini yang kemudian menyebabkan Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk bagaimana meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Dari kesempatan inilah sehingga para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari hijrah ini, teman-teman, kita ambil sebuah pelajaran ittiba dari hijrah yang ada ini, dari sejarah yang ada ini, bahwa Rasulullah SAW pernah menegaskan ada dua hijrah yang kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah sampai kapanpun, sampai dimanapun kita berada. Dua hijrah ini harus kita lakukan manakala itu terjadi. Yang pertama adalah hijrah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Yang kedua adalah hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman yang saya cintai, yang pertama adalah hijrah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Tentu banyak hal di dalam kehidupan kita saja. Kadangkala lingkungan kita tidak mendukung, kadangkala tempat sekolah kita, tempat di mana kita menuntut ilmu tidak mendukung, karena mungkin lingkungannya yang tidak begitu stabil, dan berbagai hal. Tempat kerja kita mungkin banyak mudaratnya, tempat di mana banyak orang-orang yang buruk dan lain sebagainya. Ini anjuran Rasulullah SAW dan bahkan kepada syariat kepada kita bahwa kita harus meninggalkan tempat-tempat yang dimana bisa merusak akidah kita,
merusak akhlak kita, merusak uh, jati diri kita, dan tempat-tempat yang dimana tempat itu bisa membahayakan diri pribadi. Oleh karena itu, anjuran hijrah ini bukan pada sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menguntungkan diri pribadi, tidak. Tapi hijrah itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita meninggalkan keburukan, kita meninggalkan sesuatu yang buruk, itu hukumnya wajib di dalam Islam. Sehingga mana ketika kita melakukan hijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah SAW, kita tinggalkan, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kita meninggalkan tempat yang dimana bisa merusak akidah kita. Ini salah satu hijrahnya. Oleh karena itu, bagaimana kita awali hijrah itu? Maka hijrah itu kita awali, yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya wa shibuha aw imra'atin wa yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niatnya, dan barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan karena Allah dan Rasul. Dan siapa saja yang niatnya atau hijrahnya karena untuk dunia, maka hanya untuk dunia yang ia dapatkan. Memang teman-teman yang saya cintai, kadangkala kita meninggalkan tempat yang baik demi sesuatu yang kita inginkan, demi sesuatu yang kita cintai, demi sesuatu yang dimana kita tidak memperdulikan, padahal tempat yang kita tempati itu lebih baik daripada tempat yang kita hijrah, maka itu tidak dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itulah, dalam konteks Islam, bagaimana kita bisa hijrah ke tempat yang baik apabila tempat yang kita tempati itu tempat yang begitu buruk. Itu hijrah. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini kita coba teliti bersama tempat kediaman kita, tempat tetangga kita, tempat kita bersama dengan keluarga kita, menyelamatkan generasi kita dan lain sebagainya. Memang dalam Islam saja, ketika kita menempati suatu tempat atau kita berpindah rumah, maka yang pertama yang kita lihat adalah tetangganya, lingkungannya, baik atau tidak, pendidikannya. Kenapa? Ini adalah anjuran kepada kita agar kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Maka yang pertama tadi adalah hijrah, meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Kita tinggalkan semuanya. Teman-teman yang saya cintai, yang kedua adalah hijrah menuju Allah dan Rasul. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Kadangkala di dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita memulai hari kita, kadang kita sulit untuk menghijrahkan diri kita kepada Allah. Sulit sekali. Kenapa? Karena memang kita tidak membiasakan diri kita dari hal-hal yang baik, hal-hal di mana kita bisa lakukan tergantung kepada diri kita pribadi. Salah satu contohnya adalah sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan bagi yang mampu, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, teman-teman yang saya cintai, bagaimana sih
kita bisa hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Kalbu kita, saya ingin berbicara soal kalbu. Kalbu kita, bagaimana kita hijrahkan menuju kepada Allah. Kalbu dan lisan kita yang mungkin hari-hari sebelumnya tidak pernah menyebut nama Allah, hati kita masih diisi dengan kebesaran dunia, tetapi kita telah hijrahkan, maka insya Allah hati dan kalbu ini akan selalu menyebut Allah dalam setiap saat. Bahkan lisan yang sering kita pakai untuk makan, kita bicara dan lain sebagainya, insya Allah bisa menyebut nama Allah dalam setiap saatnya. Dan bagaimana? Yang kedua adalah bagaimana kita hijrah menuju kepada Rasulullah. Kita belajar mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita belajar bagaimana cara hidup Rasulullah, mulai dari bangun tidurnya Rasulullah sampai aktivitas yang dilakukan Rasulullah, cara makannya, cara mandinya, cara berumah tangganya, cara mendidik anak-anaknya, cara bagaimana ia dengan para istrinya, cara dia memimpinnya, cara dia berkata-kata, berkalamnya kepada para sahabatnya, sampai Rasulullah SAW tidur lagi. Inilah yang kemudian kita belajar mencontohi. Tidak mungkin kita seperti Rasulullah, tapi kita berusaha bagaimana bisa mencontohi sebagian persen daripada kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah sebuah teladan yang terbaik untuk kita sekalian. Rasulullah lah yang menjadi patokan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Jadi teman-teman yang saya cintai, tadi yang pertama adalah bagaimana kita tinggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, dan yang kedua adalah hijrahnya adalah kita hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Mari dari kedua hijrah ini, mari kita sama-sama untuk terus berpacu untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila kita sudah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kehidupan kita, insya Allah kehidupan yang akan lebih baik. Teman-teman yang saya cintai, oleh karena itu mari kita coba melihat di sekeliling kita banyak hal yang baik pula dan banyak juga hal-hal yang buruk. Apabila di suatu tempat yang kita tinggali itu banyak buruknya, kita berusaha memperbaiki juga tidak bisa, maka kita tinggalkan tempat itu. Itu disebut dengan hijrah, meninggalkan tempat-tempat yang buruk menuju tempat-tempat yang terbaik, tempat di mana kita bisa ibadah, di mana kita bisa tenang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman, semoga apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari yang akan datang menjadi tekad kita, perjuangan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.